Yang dilakukan oleh Mas Roy adalah melaporkan 7 orang yang kalau kita lihat delik kualifikasi deliknya sama dengan yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, yaitu dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Bedanya adalah Pak Joko Widodo melaporkan dan kemudian lahir 8 tersangka itu menggunakan KUHP yang lama, yaitu pasal 310 dan pasal 311. Sekarang yang dilaporkan oleh Mas Roy itu menggunakan KUHP yang baru yang dilaporkan 2 pasal, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hatuhaha. Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa pada tahun baru ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bang Ahmad Kozinudin, kita sudah punya produk hukum pidana nasional yang berlaku secara bersamaan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP berlaku secara bersamaan sejak tanggal 2 Januari 2026. Dan kita bersyukur kedua produk hukum itu telah mewakili nilai-nilai Pancasila, kemudian Undang-Undang 45 dan kearifan lokal, karena di dalam hukum pidana material kita sudah diadopsi namanya peradilan adat atau nilai-nilai hukum adat di dalam hukum pidana material kita. Nah, tahun baru tentu selalu ada hal baru, tentu selalu ada semangat baru, tentu selalu ada spirit baru, dan tentu selalu ada optimisme baru, tetapi juga tentu selalu ada peristiwa-peristiwa hukum baru. Nah, terkait dengan peristiwa hukum baru ini, terhadap polemik ijazah Pak Joko Widodo yang dari awal diduga adalah ijazah palsu berdasarkan hasil penelitian Mas Roy, Bang Rismond, dan Dr. Tifa, laporan Pak Joko Widodo kemudian diumumkan penetapan tersangka pada tanggal 7 November 2025 yang melahirkan 8 tersangka. Hari ini, tanggal 8 Januari 2026, Mas Roy melaporkan 7 terlapor yang mereka tentu adalah pendukung Pak Joko Widodo. Angka 7 dan angka 8 telah menorehkan sejarah baru lagi, yaitu tanggal 7 November 2025 lahir 8 tersangka. Pada 8 Januari hari ini lahir 7 terlapor. Ya, artinya angka 7 dan angka 8 ini melahirkan sejarah baru dalam konteks kekeseruan ijazah Pak Joko Widodo. Nah, perlu saya tegaskan bahwa apa yang dilaporkan oleh Mas Roy adalah dalam kapasitas sebagai seorang warga negara Indonesia, bukan dalam kapasitas sebagai tersangka. Ya, dahulu Pak Joko Widodo melaporkan Mas Roy dalam konteks sebagai terlapor. Hari ini di tahun baru kita masuk babak baru, ya, yaitu Mas Roy menjadi pelapor terhadap 7 orang yang kami duga itu adalah pendukung Pak Joko Widodo, ya. Dan yang dilaporkan oleh Mas Roy dalam konteks bukan karena merasa diserang atau bukan karena dalam konteks tuduhan ijazah palsu dia yang kemudian sudah naik dalam tahap LP Pak Joko Widodo, bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah selama ini Mas Roy dituduh, ya, secara luar biasa, difitnah secara luar biasa terkait dengan kedudukan Mas Roy sebagai seorang warga negara yang harkat dan martabatnya dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh semua kaidah-kaidah hukum pidana internasional, baik yang diatur di dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, ICCPR International Convention on Civil and Political Rights yang sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, dan semua kaidah-kaidah hukum pidana nasional kita, baik Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan 2 produk hukum pidana kita yang baru, yaitu KUHP dan KUHAP yang baru. Yang dilakukan oleh Mas Roy adalah melaporkan 7 orang yang kalau kita lihat delik kualifikasi deliknya sama dengan yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, yaitu dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Bedanya adalah Pak Joko Widodo melaporkan dan kemudian lahir 8 tersangka itu menggunakan KUHP yang lama, yaitu pasal 310 dan pasal 311. Sekarang yang dilaporkan oleh Mas Roy itu menggunakan KUHP yang baru yang dilaporkan 2 pasal,
yaitu pasal 43 ayat 2, 433 ayat 2 dan pasal 434 ayat 1. Ya. Di dalam hukum pidana kita yang baru ini, perlindungan terhadap kedudukan seorang warga negara dari fitnah dan pencemaran nama baik itu luar biasa. Ya, diatur di dalam bab 17 KUHP yang baru, dan luar biasanya di KUHP yang baru ini ada 5 pasal yang secara spesifik dari pasal 433 sampai pasal 437. Dahulu di KUHP yang lama hanya 2 pasal, pasal 310 dan pasal 311. Jadi yang dilaporkan oleh Mas Roy, saya tegaskan kembali lagi, bukan karena kedudukannya sebagai seorang tersangka, tidak, tetapi karena kedudukannya sebagai seorang warga negara yang punya hak dan dilindungi oleh konstitusi dan dilindungi oleh hukum, mempunyai hak untuk melaporkan siapa saja yang diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Itu hal yang pertama, ya. Hal yang kedua, yang dilaporkan Mas Roy ini ada 2 klaster. Klaster pertama adalah klaster di mana ada 5 terlapor yang diduga kuat telah melakukan pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan dan fitnah bahwa ijazah Mas Roy adalah ijazah palsu. Ya, dan kemudian ada penyerangan terhadap harkat dan martabatnya Mas Roy sebagai seorang pribadi kodrati yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Itu klaster pertama. Dan klaster kedua ada 2 terlapor, yaitu terkait dengan tuduhan bahwa Mas Roy terlibat di dalam proyek korupsi Hambalang. Pada saat itu Mas Roy sebagai bagian dari kader Partai Demokrat, ya. Tetapi perlu saya tegaskan, berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami sampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya, setidak-tidaknya pada saat kami melaporkan ini dan di SPKT, Mas Roy saat itu bukan sebagai terlapor, bukan sebagai tersangka, dan bukan juga sebagai saksi. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan proyek Hambalang itu. Ya, jadi nggak ada kaitannya. Tetapi narasi-narasi yang dibangun oleh para pemfitnah dan penuduh, seolah-olah Mas Roy, bahkan ada videonya, seolah-olah Mas Roy adalah bagian dari tindak pidana korupsi Hambalang. Ya, nah, oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, kami meminta kepada Polda Metro Jaya agar laporan Mas Roy yang sudah naik tahap pro justisia, 7 terlapor itu telah diterbitkan LP-nya, dan kemudian LP-nya ini akan diproses sesuai dengan KUHP yang baru. Karena sudah pro justisia naik pada tahap penyelidikan, kami minta ada beberapa hal. Yang pertama, penyidik Polda Metro Jaya harus betul-betul menegakkan asas-asas hukum pidana yang diatur dalam KUHP baru dan KUHP baru. Ada 4 atau ada 5. Pertama, harus menjunjung tinggi asas profesionalitas, harus menjunjung tinggi asas proporsionalitas, harus menjunjung tinggi asas imparsialitas, dan harus menjunjung tinggi asas subsidiaritas. Profesionalitas artinya penyidik harus menjalankan kewenangan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Kepolisian dengan baik. Tidak boleh ada orang yang punya akses ke kekuasaan dilindungi, sementara ada orang yang tidak punya akses ke kekuasaan itu kemudian ditindak. Kami tidak mau dong. Dalam penegakan hukum, penyidik begitu menerima LP harus profesional. Yang kedua, penyidik juga harus proporsionalitas. Artinya, kami telah melakukan kajian yang mendalam terhadap materi laporan kami dan sudah diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya antara perbuatan yang diduga perbuatan pidana, kemudian kami kaitkan dengan unsur-unsur delik yang ada dalam pasal-pasal, dan yang kemudian nanti bagaimana penerapan pasalnya, kami minta agar dilakukan secara proporsional antara perbuatan, antara delik atau unsur delik, dan antara penerapan pasal. Ini betul-betul harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum, rule of law, ya, due process of law. Dan yang ketiga adalah prinsip imparsialitas. Penyidik tidak boleh, karena ini laporannya adalah dari Mas Roy, tidak boleh kemudian nanti ke depan itu memilih-milih. Ya, kami harapkan 7 yang dilaporkan oleh Mas Roy itu jika ada bukti yang cukup, naikkan ke tahap penyidikan, kemudian juga tetapkan mereka sebagai tersangka. Supaya ini menjadi pembelajaran hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia di dalam semangat dan suasana KUHP yang baru. Dan yang terakhir adalah kami minta juga hukum ditegakkan
Jangan tumpulnya ke atas, tajam ke bawah. Jangan terhadap pendukung-pendukung Pak Joko Widodo dilindungi. Kemudian terhadap Mas Roy dan kawan-kawan itu ditindak. Ini nggak fair. Ini nggak sesuai dengan prinsip negara hukum karena kita sudah punya KUHP dan KUHP baru. Misalnya, yang hari ini seorang terpidana yang masih berkeliaran kemana-mana, yaitu Sylvester Matutina. Ini kan yang perlu ditindak nih. Kita sudah punya KUHP yang baru. Kewenangan kejaksaan sudah diberikan oleh KUHP. Kami minta supaya Sylvester Matutina segera dicari, ditetapkan DPO, kemudian dimanapun dia berada, ditangkap dan dipenjarakan. Sesuai dengan putusan pengadilan yang telah ingkrah. Dan yang terakhir adalah asas subsidiaritas. Penyidik Polda Metro Jaya harus betul-betul menegakkan hukum dengan baik supaya tujuan hukum itu tercapai, yaitu adanya asas kepastian hukum, ada keadilan, dan kemudian ada kemanfaatan. Kami tidak ingin jangan sampai laporannya Mas Roy hanya diterima pada tahap LP, kemudian naik tahap penyelidikan, tetapi kemudian tidak dilakukan pada tahap penyidikan dan tidak ada penetapan tersangka. Karena kenapa? Kami yakin terhadap bukti-bukti awal yang kami miliki. Dan berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, alat bukti itu kan sudah diperluas menjadi 8. Ya, dahulu alat bukti hanya 5, sekarang menjadi 8. Salah satu 2 yaitu ada barang bukti dan kemudian bukti elektronik. Dan berdasarkan laporan yang kami sampaikan kemarin, kami basisnya adalah bukti-bukti elektronik dan kemudian akan ada saksi yang kami hadirkan juga dan akan ada juga ahli-ahli yang kami hadirkan. Ya, siapa 7 orang itu tentu nanti Mas Roy yang akan menjelaskan secara lebih rinci, dan kemudian apa saja peristiwa yang kami duga adalah peristiwa pidana, kemudian juga itu akan dijelaskan oleh Mas Roy. Mungkin tambahan saya minta kepada Bang Samsir selaku salah satu tim kuasa hukum juga yang mendampingi saat itu. Silakan Bang Samsir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Samsir. Terima kasih kawan-kawan semua sudah hadir seperti undangan kita untuk datang meliput pada acara hari ini. Mengenai perkara ijazah saudara Joko Widodo yang pada awalnya sudah diteliti oleh Bapak Roy Suryo ini sebagai seorang peneliti, ini sebenarnya sesuatu yang memang jauh dari sasaran kalau beliau sampai dipidanakan ya. Karena memang apa yang diteliti oleh beliau dan kawan-kawannya itu adalah memang ijazah yang sudah beredar di masyarakat, sehingga pada saat dia teliti itulah yang dia sebutkan kalau ijazah tersebut adalah 99,9% adalah palsu. Kemudian kita berlanjut kepada proses yang baru saja kita dapatkan LP-nya itu tanggal 6 Januari 2026 kemarin. Nah, masalah yang demikian mudahnya mestinya untuk dibuktikan oleh saudara Joko Widodo berlanjut-lanjut sampai menyeret banyak orang yang membuat berita yang mencemarkan nama baik, termasuk juga fitnah yang dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak mengerti mungkin ya. Tapi hal ini bukan sengaja ya, kita harus mendudukkan masalah hukum hal seperti ini. Jangan dianggap biasa aja terus melebar kemana-mana sehingga orang-orang yang tidak tahu atau memang tahu tapi ingin menjatuhkan, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus mendapat pelajaran juga bagi yang lain. Saya akan mendampingi pada saat pelaporan kemarin. Saya pikir itu yang bisa saya dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Azam, ada yang mau ditambahkan? Bang Azam? Ya, ada tambahan sedikit ya. Jadi begini, ini bukan soal kebetulan 7 orang yang dilaporkan kok tepat mantan 7 presiden. Jadi saya kira menarik ini antara 7 dan 7 ini. Jadi saya kira dilanjut. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya aturkan terima kasih atas dukungan, support dan semuanya atas perkenannya saya membuat lapor. Jadi sebelum saya membuat laporan ini, saya tentu saja secara etika meminta izin kepada tim lawyer ya, artinya yang di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, di bawah koordinasi litigasinya di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus, dan di bawah koordinasi non litigasi Pak Ahmad Kosinudin. Dan pada saat itu ditunjuk lawyer langsung yang mendampingi saya pada saat pelaporan kemarin, yaitu ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, ada Bang Asam Khan, ada Bang Maidi, ada Bang Samsir Siregar, dan juga ada Samsir Jalil. Samsir Siregar. Dan juga saya terima kasih untuk pendukung yang selalu menyertai kita ya, ibu-ibu dari ARM, yang juga dari teman-teman semua, dari YouTuber juga,
ada Michael di sini juga yang ada kaitannya juga sih gitu dengan perkara ini. Jadi nanti saya sampaikan. Jadi intinya begini, ya. Pada hari Senin kemarin saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi dan sudah keluar STTLB-nya /B /114 /1 /2026 /SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya, ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, linknya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru? Karena itu yang terkait langsung dengan peristiwa yang saya alami. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat, ya, gitu. Karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, yang kesimpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua, ya, kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas Negeri Jakarta, silahkan. Ya, nanti di bagian akhir saya tunjukkan. Tapi yang jelas, secara lucu, semalam, tepatnya dua malam sebelumnya, lawyer kami, ya, Pak Gafur Sangaji, memang sudah menyampaikan, ya, acara hari ini. Dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang kelihatan kayak cacing kepanasan, ya gitu, bingung gelisah apa. Dan semalam ada yang lebih gelisah lagi. Semalam di salah satu TV ada yang sudah pakai baju tahanan, ada muka kaos dan kaosnya kaos tahanan, calon kali, ya, gitu. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik, ya, gitu, tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian. Nama-nama terlapor, inisialnya akan saya sebut, ya. Inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L. Inisial yang kelima adalah U. Dan inisial yang keenam adalah U. Dan inisial ketujuh adalah V. Jadi A, B, D, F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB /B /114 /2026 SPKT Polda Metro Jaya. Saya jelaskan lagi. Jadi memang ada 2 klaster. Klaster yang pertama, saya dituduh berijazah palsu, ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Clear, ya, jelas betul. Ini ada legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis. Ya, kalau ada orang, ya, silakan diuji ELA, silakan diuji luminance gradient, silakan diuji apapun. Kalau ini ijazahnya. Artinya kemudian bentuk kejujuran, ya? Artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga, ini Silakan diuji. silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada MKes-nya. Kalau tadi gelarnya di depan ada dokter andesnya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu tulis S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Bisa diuji. Bisa diuji. Sini bang. Ya. Clear, ya? Ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua, ya. Ada semua dan silakan kalau ada, ya, silakan. Dan kalau ada yang kemudian melakukan itu, mari kita buktikan dia berarti apa? Karena dia sudah menuduh ijazahnya palsu.
gitu ya. Kemudian bla bla bla. Yang kedua yang tadi udah disebut, saya dituduh melakukan korupsi di proyek Hambalang. Ya. Saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Ya. Dan salah sedikit dari orang di partai itu yang telah memperoleh 5% sebagai kader terbaik partai. Saya kader terbaik dari partai itu tahun 2016. Dan setelah itu saya justru 4 tahun berikutnya saya izin kepada ketua umum waktu itu untuk mengundurkan diri karena saya mau sekolah. Jadi saya memang hubungannya tidak buruk, saya hubungannya tetap baik. Dan justru karena hubungan baik itu, maka ketika saya dituduh kemudian melakukan korupsi di Hambalang, alhamdulillah justru nanti akan ada saksi yang sangat prinsipal yang mengetahui persis ketika kasus Hambalang itu beliau berada di KPK. Ya, dan itu akan sangat membantu kita, akan menjelaskan Roy Suryo tidak termasuk dalam lidik dan tidak ada. Clear banget. Ya, kenapa saya dibikin videonya? Jadi sebenarnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE pun masuk dan nanti akan didalami karena saya digambarkan ada di Hambalang, saya digambarkan ada di rombongan yang meneliti itu dan saya digambarkan terlibat dalam urusan itu. Jadi sekali lagi, tuduhan-tuduhan mereka kabar bohong dan fitnah adalah telak ya. Dan itu masuk semua. Jadi makanya Polda Metro Jaya dengan cepat bisa menerbitkan LP. Karena mereka melihat tuduhan ijazah palsu adalah telak. Tuduhan saya terlibat korupsi Hambalang adalah telak. Semuanya adalah fitnah dan kabar bohong. Jadi sekali lagi kepada 7 pelaku ya, A, B, D, F, L, U, V siap-siap saja untuk menerima panggilan dari Polda Metro Jaya. Tidak perlu seperti cacing kepanasan, sudah pakai kaos tahanan ya gitu, dan kemudian sudah dan babor gol lagi ya gitu. Itu kan apa, dan sekali lagi terima kasih untuk TAAKA ya di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, Pak Petrus Celestinus dan Pak Ahmad Kosinudin yang sudah mendampingi, dan ibu-ibu semua juga ada lawyer-lawyer ibu-ibu di sini yang memberikan kami saran. Jadi sekali lagi saya tetap dengan etika, sebelum saya lapor saya minta izin dulu untuk menerbitkan ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup ya? Oke, clear. Terima kasih.